Halo, selamat pagi Pak Danang. Pak Danang lagi nunggu bis juga ya? Iya, ini Mas Benny. Mas Benny kok berangkat sendiri? Tidak ada yang mengantar, Mas. Tidak, Pak. Orang tua saya kalau pagi sudah berangkat kerja semua. Jadi saya harus berangkat ke sekolah sendiri. Sip, enggak apa-apa Mas, bagus. Mas Benny harus belajar mandiri, berangkat sekolah sendiri. Terus apa-apa yang disiapkan juga harus disiapkan diri sendiri. Jangan mengandalkan bantuan orang tua. Oke, Pak Danang suka itu seperti itu. Tapi kok ngomong-ngomong dari tadi bisnya sudah terdengar suaranya kok belum muncul-muncul ya Pak ya? Lama banget. Iya Mas, memang benar seperti itu. Kita dapat mendengar suara mobil itu terlebih dahulu dan mobil itu belum muncul dikarenakan kita dapat mendengarkan sumber bunyi. Bunyi dapat merambat. Nah, Pak Danang tidak mau berbicara banyak di sini karena nanti Mas Benny juga akan diterangkan sama Pak Danang di kelas nanti tentang bunyi dan sifat-sifat bunyi. Jadi pertanyaan Mas Benny tadi sangat tepat karena kita hari ini akan membahas hal-hal tersebut. Sabar ya Mas ya. Oh begitu ya Pak ya. Benny suka, Benny senang belajar di bunyi. Yuk Pak, kita sekarang buru-buru ke sekolah. Benny sudah tidak sabar untuk belajar tentang bunyi Pak. Sip, market camp Benny. Mari kita kemon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini berjumpa dengan Pak Danang. Nah, di sini Pak Danang akan menjelaskan tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Pembelajaran 3. Nah, di pembelajaran 3 kali ini akan membahas tentang permainan tradisional, cara menemukan gagasan pokok, dan bunyi yang dihasilkan dari suatu benda. Permainan tradisional apa yang ada di daerah kita? Nah, banyak sekali. Bagaimana cara memainkannya? Pasti anak-anak pernah memainkan permainan tradisional bersama teman-temannya. Nah, di buku tema di halaman 34 tema 1, subtema 1, pembelajaran 3. Itu di situ ada 2 cerita atau 2 teks yang menerangkan tentang permainan tradisional. Nah, di bawahnya ada lagi permainan gobak sodor. Di situ dituliskan permainan gobak sodor atau juga galah asin dilakukan di lapangan atau bisa juga di halaman. Arena bermainnya merupakan kotak persegi panjang yang bagaimana kelompok 1 harus melewati garis atau persegi yang dijaga oleh kelompok lawan. Nah, keduanya membutuhkan kelompok untuk bermain. Jadi kelompok tersebut harus saling berlawanan. Kedua permainan tersebut membutuhkan kelompok dan
semuanya sangat membutuhkan keterampilan-keterampilan tertentu. Di antaranya keterampilan berjalan, keterampilan berlari, dan keterampilan melompat. Semua itu dilakukan dengan berpindah tempat. Nah, gerakan yang berpindah tempat disebut juga gerakan lokomotor. Sedangkan gerakan yang tidak berpindah tempat disebut gerakan non-lokomotor. Contohnya gerakan lokomotor yaitu berjalan, berlari, ataupun melompat. Sedangkan gerakan non-lokomotor adalah gerakan yang tidak berpindah tempat. Contohnya sedang menulis, sedang makan, sedang minum. Itu tidak akan berpindah tempat. Kita tetap di tempat yang sama. Disebut gerakan non-lokomotor. Inti dari permainan tadi yang bisa kita ambil adalah yang pertama, kerjasama itu sangat penting. Kerjasama apapun itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain kerjasama, komunikasi yang bagus itu juga sangat dibutuhkan. Materi PJOK hari ini adalah gerakan lokomotor dan gerakan non-lokomotor, atau gerakan berpindah tempat dan gerakan yang tidak berpindah tempat. Selain itu, yang bisa kita ambil dari teks bacaan permainan tradisional adalah cara kita untuk menemukan gagasan pokok. Contohnya, dalam bacaan benteng-bentengan, gagasan pokoknya adalah benteng-bentengan atau rerebonan adalah permainan yang dimainkan oleh dua kelompok penawan dan tertawan. Jadi secara otomatis kalimat yang lain sudah masuk dalam gagasan tambahan ataupun gagasan pendukung. Jika dalam bacaan teks gobak sodor, gagasan pokoknya adalah permainan gobak sodor atau galah asin atau galasin dilakukan di lapangan. Setelah itu, kalimat yang lain sudah masuk gagasan pendukung. Nah, itu adalah materi bahasa Indonesia yang bisa kita ambil dari teks bacaan ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk dalam materi IPA. Indonesia yang kaya akan keragaman budaya, suku, agama, dan kepercayaan juga memiliki jenis permainan tradisional yang beragam. Permainan tradisional yang cukup banyak dimainkan oleh anak-anak Indonesia adalah benteng dan gobak sodor. Nah, selain itu, Indonesia memiliki banyak sekali lagu daerah tradisional. Lagu tradisional sering kita dengarkan saat kita di sekolah pada jam istirahat. Nah, lagu tradisional tersebut sangat beragam dan berbeda-beda. Kita dapat mendengar lagu tradisional karena adanya sumber bunyi. Bagaimana bunyi bisa terdengar sampai ke telinga kita? Oke, anak-anak bisa praktekkan percobaan di rumah.
Ada langkah-langkahnya di buku paket tema 1 halaman 37. Ada 3 percobaan. Percobaan 1 yaitu menggunakan gelas plastik dan benang. Percobaan kedua yaitu bunyi merambat dengan gelas yang didekatkan ke telinga kita. Dan percobaan ketiga itu menggunakan air yang berada di ember dan corong kecil. Nah, jika anak-anak sudah melakukan percobaan 1, percobaan 2, dan percobaan 3, anak-anak dapat menyimpulkan sifat bunyi merambat. Bunyi merupakan gelombang yang perambatan arahnya sejajar dengan arah getarannya. Bunyi dapat terdengar jika memenuhi syarat. Syarat bunyi: ada sumber bunyi, ada media penghantar, ada pendengar. Bunyi yang berasal dari sumber bunyi sampai kepada pendengar dengan cara merambat. Bunyi dapat merambat melalui media. Perantaranya ada media udara, ada media zat cair, dan benda padat. Bunyi tidak dapat merambat tanpa adanya media perantara. Catatan penting yang perlu kita tahu, bunyi yang merambat melalui benda padat dan zat cair akan terdengar lebih jelas dibandingkan bunyi yang merambat melalui udara. Bunyi tidak dapat merambat tanpa adanya media. Tidak ada media udara, tidak ada media benda padat, tidak ada media air, bunyi tidak akan dapat merambat dan tidak akan bisa kita dengar. Contohnya, ketika berada di luar angkasa, di sana tidak ada benda yang dapat merambatkan sumber bunyi. Jadi, cukup seperti itu pembelajaran kita kali ini. PJOK sudah Pak Danang jelaskan. Bahasa Indonesia juga Pak Danang terangkan tadi, gagasan pokok dan gagasan pendukung. Lalu sumber bunyi dapat merambat. Media apa saja sudah kita pahami. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.